Shalom. Shalom. Sudah lapar belum? Belum ya? Kita mau makan firman supaya kita dikenyangkan, supaya mujizat-mujizat terjadi. Amin. Shalom, selamat siang. Nama saya Ibu Emilia, panggilan saya Ibu Ruby. Saya datang dari Jakarta bersama suami saya Bapak Sugiarto. Kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Amin. Tuhan Yesus baik. Bilang dong ke sebelahnya, Tuhan Yesus baik. Saudara, saya dari Gereja Bethel Indonesia, dari House of Glory di daerah Tangerang, tepatnya Pondok Cabe. Saya ada di situ. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Tidak Tuhan tanya dari mana, tapi kita dari kerajaan surga semua. Amin. Beri kemuliaan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, di sini tema saya adalah berharga di mata Tuhan. Ya, tadi sudah dinyanyikan ya, hitam atau putih ya. Mau hitam, mau putih, rambut keriting, rambut lurus, semua disayang Tuhan. Amin. Mari kita buka dulu Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 4. Saya yang ke-1, saudara selanjutnya. Yesaya 43 ayat yang ke-1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan aku. Kedua, mari saudara. Apabila engkau menyertai, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dia juga. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4 bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat saudara ya. Jadi kita tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan, dibentuk saudara sama Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan saudara ya. Apabila kita kemanapun kita pergi saudara, Tuhan sertai kita. Saya ingat lagi dari kemarin saudara, dari Jakarta kami 9 jam di pesawat dari Jakarta ke Kupang. Tapi saudara yang luar biasa, sebagai manusia kita masih daging. Seharusnya saya lelah ya 9 jam di pesawat dan tidak dapat makan. Tapi Tuhan itu baik. Karena apa, dari Jakarta jam 9 pagi menuju Kupang, menuju Surabaya. Turun di Surabaya dan naik kembali mau ke Kupang. Sampai di Kupang harusnya jam 2 siang. Tetapi ada badai, hujan, kapal ini tidak bisa turun saudara, tidak bisa melihat landasan. Jadi akhirnya mereka beri pengumuman bahwa kita takut ada kecelakaan. Jadi kapal kami bawa ke Makassar 1 jam 20 menit. Sampai tiba di Makassar saudara, terbang lagi 1 jam 20 menit ke Kupang. 9 jam saudara. Tapi kami karena berharga di mata Tuhan, kami cuma sukacita. Ya, kami terus angkat karena kapal juga sudah mulai goyang ya, sudah mulai ada rasa takut. Tapi saya bilang begini, Tuhan di atas pujian, Engkau bertahta, Engkau bersemayam. Amin. Saya katakan saudara, ada satu pujian. Tuhan itu luar biasa. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti Dia hadir. Ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab. Betul? Betul enggak? Yang benar. Kalau di kapal begini betul enggak? Tenang. Halo? Betul enggak? Secara manusia enggak, saudara? Betul enggak? Enggak, takut. Betul enggak? Oh, yang hujan badai. Apalagi saudara kalau kita keluar negeri 22 jam. Amerika, Jakarta 22 jam. Tapi karena kita berharga di mata Tuhan, kita lewati semua bersama Bapa. Amin. Ya, bersamamu Bapa ku lewati. Amin. Cakep ya saudara ya. Teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang. Jadi jangan takut, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang memberi pertolongan. Besar melimpah bagiku. Katakan sama Tuhan, upah melimpah semuanya bagiku Tuhan. Jadi aku nggak takut lagi. Ya, enjoy saudara. Ya, walaupun badai apa kita tetap enjoy. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. 9 jam tidak ada artinya saudara. Sampai kami di Kupang bertemu dengan Pak Jerry, ada sukacita bersama Ibu. Dan saya sekarang berjumpa dengan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya baru pertama kali ke Kupang saudara. Ya, saya senang di Kupang karena nggak macet. Makanannya enak-enak saudara ya. Terus saudara, saya akan teruskan firman Tuhan. Ini perkenalan saya. Nah, saudara, orang yang berharga di mata Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya hidupnya telah apa? Diselamatkan oleh Yesus. Ya, sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Ya, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Dimanapun kita berada, Immanuel. Amin saudara. Orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang-orang rendah hati. Dengar ya, rendah hati. Mau dibentuk, mau ditegur, mau berubah, mau mengampuni, mau mengasihi. Saya percaya kategori ini ada pada saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkannya tergeletak begitu saja saudara. Ya, tetapi ada tangan Tuhan yang besar yang menolong dan menjaga saudara dan saya. Amin. Katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saudara, di atas puji-pujian ini Tuhan bilang aku bersemayam. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita harus katakan engkau bersemayam di atas puji-pujianku. Waktu aku takut, kata pujian ini, jangan takut. Sebab ada tangan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Jadi saudara, pujian ini bukan cuma hanya untuk dinyanyikan, untuk haleluya, nyanyi, apapun yang saudara katakan dalam puji-pujian ini, saudara ambil di hati saudara. Tangkap, terima, pasti jadi. Amin. Kalau kita takut, kita angkat pujian. Kita jangan takut.
Amin saudara. Amin. Jadi saya gak bisa nyanyi saudara. Saya bukan WL. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau senang menyanyi buat Tuhan. Mungkin manusia bilang, bukan WL, suaranya gak bagus. Iya, suara saya gak bagus. Tapi saya cinta Tuhan, saya mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara menyanyi buat Tuhan, wah saudara, rasanya satu sukacita. Sepertinya umur kita ini, ya kalau kami mungkin yang sudah tua merasa masih masih muda saudara. Karena di gereja saya ini membimbing dewasa muda, yang sudah bekerja, yang baru nikah, jadi masih muda-muda. Jadi saya merasa, saya ini merasa muda saudara. Saya bikinin jadwal saudara. Minggu pertama, mari kita bergandeng tangan anak muda. Kan kamu sudah kerja. Ayo seberapa yang kamu punya, yang saya punya, kita kumpulkan bersama. Kita masak buat 100-200 orang di jalan. Kita bungkus rapi, pakai minuman, jam 6 pagi kami sudah jalan. Orang-orang yang sapu di jalan, ya, orang-orang yang membawa gerobak sampah saudara. Kita bagi. Itu yang saya ajarkan untuk anak-anak dewasa muda. Yang kedua saudara, minggu kedua saya naik ke menara doa. Kami di Jakarta ada menara doa di Sentul, Bogor saudara. Di situ kami ajak, pokoknya jam 10 sudah harus sampai di sana. Kita masuk 2 jam memuji dan menyembah Tuhan. Setelah 2 jam kita memuji menyembah Tuhan, kita ketemu bersama-sama dan kita makan bersama-sama di restoran kecil. Kita berbagi kasih. Saya bertanya, apa yang kamu dapat tadi di doa? Ada apa dengan masalahmu, dengan keluargamu? Saya sharing saudara. Yang minggu ketiga kita belajar untuk keluar. Karena saya banyak misi, saya banyak keluar ke gereja-gereja saudara. Di GPDI, GSJA. Ya, saya bawa mereka, saya minta dengan hormat kepada misalnya saya ada di GSJA harus melayani. Saya bawa WL, saya bawa singer, saya bawa pemain bass, ya, saya bawa orang yang untuk berdoa saudara. Ya, mereka senang saudara, mereka suka cita. Saya izin dengan Bapak Gembala untuk bawa anak-anak ini biar mereka merasakan melayani. Dan minggu yang keempat saudara, kita kembali ulang cari baju-baju layak pakai yang masih bagus, yang masih bisa dipakai, dicuci kembali, disetrika wangi-wangi, dimasukin di plastik, dikumpulkan saudara. Mungkin ada sepatu, mungkin ada tas, mungkin ada macam-macam saudara. Kita kumpulin, kita belajar untuk membagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya serasa masih, saya ini masih muda. Padahal saya ini cucu sudah 10 saudara. Anak saya yang pertama usia 46 tahun. Saya bangga sama Tuhan Yesus. Saya ada di dalam rohnya. Saya hidup dengan pengurapan Tuhan. Bukan karena saya. Saya juga dari orang yang tidak benar. Tapi Tuhan katakan kalau engkau mau kembali. Tadi ada pujiannya ya. Ketika kita minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Dia bukan cuma mengampuni saudara, tapi dia sucikan saudara kembali. Amin. Colek sebelahnya, kamu disucikan kembali. Berharga di mata Tuhan itu, saudara itu bermanfaat. Sekarang saya mau kasih tahu sama saudara. Nih ibu-ibu nih ibu-ibu ya. Kalau pegang tas, punya tas mahal nih, ya, misal belinya mahal dia saudara, mungkin tasnya merek saudara ya. Ibu-ibu kalau kehujanan mau masuk ke mobilnya atau misalnya mau masuk ke toko saudara atau ke rumah, itu tasnya nggak mungkin ditaruh di atas, nggak, disimpan di sini. Supaya apa? Supaya nggak basah, supaya nggak rusak. Karena apa? Karena ini tas berharga, betul nggak? Disimpan saudara, waktu hujan-hujan dia begini saudara, biarin gak apa-apa kepalanya kehujanan. Yang penting tasnya gak kehujanan. Begitulah Tuhan Yesus sama saudara. Begitu dia sayang sama saudara, dia gendong, dia peluk saudara. Jangan sampai saudara jatuh, jangan sampai saudara sakit. Itu saudara. Tapi ibu-ibu yang tasnya murah nih saudara, kalau hujan, gampang tasnya taruh di atas deh. Taruh di atas gak apa-apa, kepalanya jangan kena hujan, tasnya aja, tas murah gak apa-apa. Nah itu orang-orang fasik.
Ya, orang yang kenal Tuhan, tahu firman tapi tidak melakukan. Tapi di sini saya percaya semua orang melakukan firman Tuhan. Semua orang menjadi pelaku firman. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, saudara, kita disuruh pergi. Kita ini alatnya Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Jadi saudara, di sini kita pergi untuk apa? Alatnya Tuhan. Kenapa saya mau ke Kupang? Karena saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara yang mendengar bukan cuma mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Makanya di sini dikatakan Tuhan bilang, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku. Saudara, kalau Tuhan bisa bicara sama saudara seperti itu, berarti saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Colek, kamu dipilih Tuhan. Kalau kita dipilih Tuhan, kita harus mau diutus, saudara. Ya, jangan cuma di gereja, di zona nyaman. Turun ke bawah. Ketika engkau turun ke bawah, engkau rendah hati, Tuhan katakan, aku angkat engkau. Aku angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun, saudara. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat firman Tuhan. Jadi saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan pesan Tuhan, jalankan amanat agung Tuhan Yesus. Itu adalah beritakan firman. Jangan tunggu jadi pendeta dulu. Jalan kalau Tuhan mau berdoa. Tuntun kami Tuhan. Karena kami adalah pilihan Tuhan. Itu saudara. Colek-colek sebelahnya, mau nggak diutus Tuhan? Ya, karena Tuhan bilang apa? Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara adalah pilihan Tuhan dan saudara harus menjadi pelaku firman. Amin. Bukan cuma di gereja, tetapi di luar. Ya, mungkin saudara ada di gereja, mungkin saudara ada di sekolah, mungkin saudara ada di kantor, di mana saudara berada. Ceritakan tentang Tuhan Yesus baik. Saudara minta sama Tuhan. Kalau Tuhan pilih saya, Tuhan pasti tuntun saya. Tuhan pasti buka jalan. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Nah, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita itu dipilih Tuhan. Dan saudara harus tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Amin. Jadi kalau saudara bisa mengasihi teman, mengasihi keluarga, mengasihi siapapun, berarti itu bukan saudara, tetapi Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Amin. Amin saudara. Colek dulu di sebelahnya, ayo mengasihi. Nah saudara, di sini dikatakan, saya mau bilang begini. Apa yang harus kita lakukan agar berharga di mata Tuhan, mulia dan dikasihi Tuhan Yesus? Apa sih saudara? Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara tahu bahwa saudara berharga di mata Tuhan, mulia dan dikasihi Tuhan? Apa yang harus saudara lakukan? Saudara dengar, ada 3 hal yang saya akan bagi.
Yang pertama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kalau engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia dan engkau dikasihi Tuhan, engkau akan membalasnya dengan apa? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Coba kita buka Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, begitu saudara tahu bahwa kesukaan saudara adalah apa? Merenungkan firman. Baca firman Tuhan. Setelah saudara baca apa? Renungkan janji Tuhan. Lakukan agar apa? Firman ini digenapi buat saudara. Saudara katakan kan begini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya ya tujuan hanyalah untuk colek sebelahnya, bener nggak mau menyenangkan Tuhan? Colek, bener nggak? Renungkan saudara, biar kita menjadi pelaku firman. Ya, waktu kita renungkan Tuhan bilang begini, jangan takut, aku adalah Allahmu, aku yang menyertai engkau, aku yang memberkati engkau. Ketika saudara baca, saudara tangkap, yes, aku tidak takut lagi. Aku tahu Tuhan besertaku. Engkau adalah Allah, gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara angkat deh pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Apa? Kemenangan. Amin saudara. Saudara jadi lebih daripada pemenang. Ya, renungkan firman. Angkat satu pujian. Katakan pujian ini Tuhan bersemayam. Ketika saudara selesai berdoa, saudara percaya, maka firman itu akan digenapi. Saudara, tidak ada yang mustahil saudara. Ya, ketika saudara saya percaya dengan firman Tuhan ini saudara, saya ini sebagai ibu tapi tidak bisa masak. Masak nasi lembek, nggak jadi. Jadi anak-anak saya kalau tahu pas mamanya masak bilang begini, "Mah, jangan masak deh mah." Kenapa? Mama masaknya nggak enak. Mama, kita beli aja mah. Dan apa saudara yang terjadi? Saya sakit hati. Saya kecewa. Itu saya belum kenal Tuhan waktu itu. Setelah saya kenal Tuhan saudara, saya bertobat. Saudara, apa yang terjadi? Ada hamba Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak bisa masak, kamu datang kepada Yesus pagi hari, hari masih gelap. Kau katakan sama Tuhan, aku gak bisa masak Tuhan, berikan aku bisa masak. Saudara, saya lakukan. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya bilang Tuhan saya mau masak lontong sayur sama nasi uduk. Weh, keren gak saudara? Udah gak bisa masak, mau masak lontong sayur. Ini di Jakarta soalnya topnya lontong sayur sama nasi uduk. Karena saya punya iman yang besar. Saya percaya pasti digenapi. Wong yang bilang hamba Tuhan, itu firman kok. Tuhan bilang aku menyediakan yang kau perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Dia yang menyediakan. Begitu saya memuji menyembah Tuhan saudara, turun itu kata-kata, nasi uduk begini, lontong sayur begini. Saudara, yang luar biasanya saya nggak catat.
Karena saya bilang saya mau menjadi pelaku firman, masuk di dalam paradigma kuni yang baru Tuhan. Masuk saudara, sat, masuk. Dan saya katakan amin. Saya bangunin suami saya jam 6 pagi setelah berdoa. Papa tadi saya berdoa begini. Oh ya, bisa. Ayo kita ke pasar saudara. Kamu ingat, enggak dicatat, enggak. Wow, iya, karena Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Aku nih berharga di mata Tuhan, Pak. Jadi saya pasti bisa, saudara. Sambil saya masak, saudara, saya ucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya berbahasa rohila raba sikira raba. Saya masak, saudara, saya masak sampai akhirnya cuma 1 jam, saudara. Kalau lontongnya memang kami beli ya di pasar ada, saudara, enak lontongnya. Jadi kami masak sayurnya aja, nasi uduk. Setelah selesai, saudara, suami saya bilang, kok bisa sih mah? Iya dong. Siapa dulu Tuhan kita? Amin. Colek sebelahnya bilang, siapa dulu Tuhan kita? Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya bawa ke anak-anak saya, saudara. Saya bawa nasi uduk dan lontong sayur. Anak saya bilang apa? Dedi, ini beli di mana? Cie, tanya nih saudara. Mereka makan, wih enak loh mah, beli di mana mah? Mau tahu beli di mana? Saya bilang, iya. Mama yang masak. Wah, langsung berdiri. Mana mungkin, gak mungkin katanya. Kok gak mungkin sih? Lah mama kan gak bisa masak. Saya bilang begini, Astrid, kamu tahu gak? Mama ini, kamu kan dulu punya Tuhan yang besar. Walaupun sekarang kamu lagi masih di seberang, tapi mama percaya Tuhan selalu menyertai kamu. 1 orang bertobat, seisi 5 diselamatkan. Saya bilang ini benar-benar mama yang masak. Wah, dia bilang hebat mama. Saudara kalau nggak percaya nanti kalau saudara ke Jakarta mampir ke rumah saya masakin. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Itu Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara harus belajar, harus percaya. Jangan datang-datang sebentar-sebentar, Pak Gembala doain saya, Ibu Gembala doain saya. Jangan. Belajar sendiri. Nanti kalau sudah belajar, sudah berdoa, sudah digenapi, baru datang ke Bapak Pendeta. Pak, terima kasih luar biasa Bapak ajarkan saya bertumbuh, saya di sini berakar, bertumbuh, berbuah. Itu saudara. Jadi Pak Gembala juga suka cita, nggak capek-capek ya Pak. Anak-anak didiknya, jemaatnya hebat-hebat. Amin. Colek sebelahnya hebat. Amin saudara, beri kemuliaan buat firman Tuhan. Jangan lupa ya sponsor ke Jakarta makan di rumah saya yang masak. Mau apa? Mau saya babi, saya sapi, ada saudara. Ya, kalau bisa nggak sempet ya saya paling telepon ke restoran. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara ya, ketika kita berharga di mata Tuhan, kita ini mulia. Saudara kita dikasihi Tuhan, yang kedua adalah apa? Harus kita lakukan mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita buka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya baca 19, saudara 20 ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Saudara, Tuhan menyertai saudara bukan hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai pada akhir zaman. Ketika saudara apa? Berharga di mata Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa ketika engkau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saudara, apa itu perintah Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang tadi di ayat yang ke-20, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika banyak teman saudara yang mau dibaptis, panggil Bapak Pendeta. Mereka mau dibaptis, itu satu keselamatan saudara. Dan kami berjalan selama ini, banyak yang kami baptis yang tidak mengenal Allah, yang orang-orang Kristen, yang selalu di gereja,
yang selalu tahu firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan. Saudara, pada waktu saya ke Palopo, saudara, jauh ya saudara, Makassar ujung lagi. Dari Makassar itu sekitar 8 jam. Dan kami di sana berdoa buat seorang suami istri yang baru buka toko. Setelah kami berdoa, saudara, saya lihat ada satu anak ini yang jaga di toko. Dia tutup mata, tapi Tuhan tuh kasih tahu, saudara, doakan anak ini supaya anak ini berubah, bertobat dan mau dibaptis. Karena dia sudah rindu dibaptis, tapi saudara, kalau ada pendeta, ada siapapun yang ajak dia baptis, dia tidak mau. Tidak mau, saudara. Dan akhirnya yang punya toko bilang, ibu doakan dia. Oke, saya doakan, saudara. Dan dia menangis. Dan dia bilang begini, pastor, dia bilang, saya tuh kepingin dibaptis. Tapi kalau sudah waktunya, saya ingat kembali bahwa saudara-saudara saya, saudara daripada mama saya, tante, om saya, semua suka membuli saya. Saya dikatakan jelek. Memang sih anak ini cantik sebenarnya, tapi karena dia punya sesuatu beban, sesuatu masalah, jadi mukanya tuh ditekuk terus, saudara. Jadi akhirnya kecantikannya tuh hilang. Jadi akhirnya apa? Merengut dan jelek. Saudara coba lihat di kaca. Kalau saudara lagi marah, saudara lagi ngambek, cemberut, lihat di kaca, jelek, saudara. Tapi kalau saudara ubah dengan senyuman, saudara tambah cantik. Amin. Amin, saudara. Yang laki-laki tambah ganteng. Jadi jangan suka marah-marah. Ya, colek dulu sebelahnya, jangan suka marah-marah. Nah, saudara, apa yang terjadi waktu dia bilang begitu? Saya bilang begini, kamu benar-benar mau dibaptis? Mau. Saya doakan, saya bilang, kamu harus melupakan yang lama. Sekarang sudah datang yang baru. Kamu harus mengampuni. Ketika kamu mengampuni, Bapa di surga juga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan pernah mengampuni. Waktu kamu pulang, Tuhan bilang apa di dalam firman Tuhan? Enyah kau dari hadapan aku, karena kau tidak mau mengampuni. Ayo, sudah mengampuni semua? Yang belum mengampuni, mengampuni. Ya, jangan sampai telat. Karena waktu usia kita nggak tahu kapan. Nanti kalau kita tiba-tiba kita belum bertobat, kita belum meminta ampun atau minta maaf kepada keluarga, orang tua atau teman, saudara, nanti waktu pulang Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Sayang, saudara. Jadi mulai hari ini mari kita koreksi diri kita. Ya, karena saya juga pertobatan saya mengampuni. Saya latar belakang broken home, papa saya nikah lagi waktu usia saya 12 tahun. Dan sampai hari ini saya sudah bereskan semuanya. Saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi lagi perselingkuhan, roh-roh broken home untuk anak, cucu, keturunan kedua, ketiga, keempat. Putus dalam nama Yesus. Kalau saya melihat anak-anak saya sekarang yang usia 46, usia 44 dan usia 38 tahun, saudara, saya lihat janji Tuhan ya dan amin. Mereka tidak seperti saya waktu pada dulu. Karena pohon itu buahnya jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Begitu ibunya, bapaknya, begitu anaknya. Tapi karena saya dalam keadaan yang hidup yang tidak mengenali Yesus, hidup saya nggak benar, saudara. Tapi ketika saya mengenal firman Tuhan bilang putuskan dalam nama Yesus, dan saya mengaku kepada anak-anak saya dengan apa? Dengan doa dulu, dengan puasa. Tuhan bilang puasa 3 bulan, berdoa, aku akan gunakan apa yang engkau tidak bisa, engkau pasti bisa. Dan waktu aku berdoa, saudara, Tuhan bilang lepaskan semuanya. Kamu bercerita tentang anakmu yang 1, kedua, dan ketiga. Dan pada saat itu, saudara, tepat pada waktunya saya bercerita, saya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak saya masih usia waktu itu 25 atau 26 tahun, saudara. Tapi sampai hari ini saya lihat
mereka tidak mengalami apa yang saya perbuat dahulu. Apa kelakuan saya yang jelek dahulu, saudara? Tidak ada yang seperti saya. Semua dipulihkan Tuhan. Putuskan, saudara. Jangan kita diam. Jangan malu kalau sama Tuhan cerita. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana anak kamu lahir sebenarnya? Bagaimana hidupmu sebenarnya? Bercerita dengan Tuhan. Setelah itu, saudara, saya mengaku dengan anak-anak saya semua. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena ada Yesus, karena kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Dan saya tidak takut, saudara, karena ini ada di dalam firman, harus diputuskan. Sebelum kita pulang kepada Tuhan, bereskan semuanya. Kalau kamu pulang nanti tidak dibereskan, kita tidak pernah ketemu Bapa di surga. Jadi masih di dunia ini, selesaikan. Seperti Tuhan waktu di kayu salib, sudah selesai. Saudara, Tuhan Yesus itu baik, saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah saya putus cerita dengan anak dan mantu saya bilang begini, Mam, ini masalahnya mama dengan anak-anak mama. Tapi saya bangga. Saya merasakan ada satu. Ini mantu saya waktu itu 2. Laki-laki, saudara. Mereka bilang begini, ada satu yang keluar. Kayaknya saya dibebaskan mendengar cerita mama. Coba, saudara. Kalau Tuhan bekerja, tidak tanggung-tanggung, diselesaikan semuanya. Amin. Gak perlu malu. Sebenarnya saya malu, tapi bersama Tuhan, Tuhan yang siapkan segalanya. Saya bercerita, engkau begini, mama begini. Mereka bukannya marah. Kalau saudara tidak dengan Tuhan, mungkin anak saudara bilang, mama nih macam apa? Mama nih kok brengsek. Aku gak suka punya mama seperti ini. Itu mungkin, saudara. Tapi kita bersama Tuhan, anak-anak saya mencium saya, merangkul saya, menangis, bilang, Mama, you are the best. Mama adalah segalanya. Mama, I love you, Mama. Padahal saya yang pembuat kejahatan. Tapi kami tidak tertuduh, ada Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini saya melihat Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Tuhan bisa buat apa saja yang kamu mau. Asalkan kamu pun mau mengikuti perintah Tuhan. Ini, saudara, kesaksian saya. Bukan saya sedang membanggakan diri saya, tidak. Tapi ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya saudara juga dipulihkan. Supaya saudara juga bisa dekat dengan Tuhan. Supaya saudara, keluarga saudara diselesaikan semuanya. Amin. Kita ini orang-orang berdosa, kita ini sampah. Tapi ketika kita kembali jalan kepada Tuhan, saudara, dahsyat. Colek ke sebelahnya, Tuhan dahsyat. Dan katakan sama diri saudara, saya bisa, Tuhan. Saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Coba saudara berdoa nanti pulang di rumah, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang belum saya selesaikan? Tuhan bilang, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang besar yang engkau tidak mengerti, kata Tuhan. Berseru kepadaku, aku akan menjawab hal-hal yang kamu tidak mengerti, hal-hal yang besar. Nanti baca Yeremia 33 ayat 3. Saya selalu katakan, Tuhan, aku berseru kepadamu, engkau menjawab hal-hal yang aku tidak bisa. Tetapi Tuhan pasti bisa. Amin, saudara. Ya, kita tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Bukan cuma berharga, tapi mulia. Dan dikasihi Yesus, saudara. Bangga gak jadi anak Tuhan? Bangga gak saudara berharga di mata Tuhan? Ya, jadi kalau saudara berharga di mata Tuhan, saudara akan bilang, aku akan memujimu, akan menyembahmu. Maka di gereja kami, saudara, adalah DNA kita adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, dan melakukan firman Tuhan. Itu, saudara, dengan puji-pujian semua doa dijawab.
Bukan saya katakan ini kesombongan atau bukan saya mengajarkan saudara, tidak. Saya cuma mau kasih tahu bahwa di atas pujian Tuhan bersemayam. Ya, waktu saya berdoa memuji Tuhan menyembah, toh waktu saya bilang saya nggak bisa masak, Tuhan kasih tahu. Betul nggak saudara? Ya, banyak saudara, saya pernah dipanggil dengan seorang teman saudara, tapi dia tidak se-GBI, tidak GSJA, tapi dia di luar gereja, maksudnya tidak sama ya, bukan Kristen, tapi mereka Katolik. Mereka panggil kami, mereka baru pindah rumah, dan rumahnya pernah malam-malam, setiap malam tuh seperti ada bom, mereka bangun kaget, ada apa? Dan anaknya bilang, Mam, di sebelah sana ada dukun di ujung. Mami mau ke dukun nggak? Lihat rumah ini. Saudara, tapi ibu ini tuh luar biasa. Dia panggil saya, dia bilang, Bu Ruby, saya tahu Bu Ruby minyak urapan. Minyak urapan itu untuk berdoa rumah, tutup bungkus rumah dengan darah Yesus. Bu Ruby mau nggak? Mau. Nama saya di Jakarta saya dipanggil Ibu Ruby, saudara ya. Nama Emilia itu nama di BPD, nama lahir saya. Nama panggil saya Ruby, saudara ya. Dan akhirnya saudara, dia panggil dan kami berdoa, kami urapi dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus, minyak ini lambang Roh Kudus. Setiap rumah yang kami urapi dari depan sampai ke belakang, ada darah Yesus, ada penjagaan malaikat-malaikat Tuhan di rumah ini. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan berperang. Amin. Kami urapi semua saudara, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saudara, itu saya baru bertobat. Saya tanya sama suami saya, Pak, apa artinya ya Tuhan bungkus dengan darah Yesus ya? Saya kepengen tahu loh, apa ya artinya. Saya berdoa, apa sih Tuhan artinya tutup bungkus dengan darah Yesus? Saudara, apa yang terjadi? Tuhan itu mulia, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, dia luar biasa saudara. Karena saya kepingin tahu, suami saya juga nggak tahu, tapi kan Tuhan yang tahu saudara. Apa artinya kita bungkus dengan darah Yesus? Kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pagari, temboki rumah ini dalam nama Yesus. Ya kan, betul saudara? Betul nggak? Ya, minyak urapan ini lambang Roh Kudus, bukan kita mau membuat ritual, bukan. Tapi ini minyak urapan adalah lambang Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus juga di zaman waktu dia melayani dengan minyak urapan didoain orang sakit. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya tanya sama Tuhan, malamnya, besoknya saudara, dia telepon saya, Bu Ruby ada mujizat. Apa mujizatnya? Ibu datang ke rumah saya ya. Saya datang saudara. Apa yang terjadi? Pada waktu saya mengurapi malam hari itu saudara, besok paginya, malamnya, tengah malamnya ada bom kembali saudara. Ya, di rumahnya itu berantakan saudara, mereka ketakutan. Terus dia bilang ini, loh Tuhan kan udah ditutup bungkus sama darah Yesus, tapi mereka sukacita. Dan akhirnya anaknya ini membujuk mamanya, panggil deh ma, udah berkali-kali ini ada suara, ini rumah berantakan, mari ma kita panggil aja itu orang. Dan dipanggillah orang itu saudara. Buat apa? Tuhan ini mau memperlihatkan kemuliaannya. Karena saya bertanya, apa sih artinya? Saudara, orang pintar itu datang berdoa. Berdoa macam-macam. Dia bilang apa saudara? Bu, ibu pakai dukun mana? Dengar ya, ibu pakai dukun mana? Hah? Saya nggak pakai dukun. Saya pakai hamba Tuhan, diurapin sama minyak. Dibilang darah Yesus, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Saudara, apa yang dukun ini bicara saudara? Saya gempur, saya perang. Apa yang terjadi Bu? Rumah ibu ditutupi oleh tembok yang tinggi, putih bersinar. Saya datang, saya gempur, saya biasanya dengan ular, dengan macan, dengan singa, semua pasti runtuh. Tapi di sini ada tembok yang besar, yang putih dan bersinar. Amin. Siapakah dia? Yesus. Yesus yang membentengi rumah itu. Saudara, itu terjadi sampai ibu yang punya rumah bilang begini, wah luar biasa,
mujizat. Jadi kita tahu bahwa dukun itu gak berani, gak kuat. Dia pulang, dia bilang, maaf Bu, saya gak kuat lawan di sini. Karena ini rumah ibu dibentengi tembok yang dengar ya saudara ya, tembok yang tinggi, putih dan bersinar. Saya tidak bisa melihat. Jadi saudara tahu, pengurapan Roh Kudus itu sangat terjadi, sangat luar biasa saudara. Amin. Di situ saya baru boleh mengerti. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ibu itu bilang mujizat Bu Ruby. Karena apakah saya juga nggak ngerti apa itu tutup bungkus. Maksudnya ya oke, tutup bungkus, dibungkus tutup. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita bicara dengan Tuhan, waktu kita percaya dengan Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan bahwa di hidup saudara ada Tuhan Yesus yang besar, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika saudara mau mengikuti perintah Tuhan, amin. Kan di sini tadi kedua perintah Tuhan, betul nggak saudara? Ya, jadi kita mengikuti perintah Tuhan. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, apa yang kita minta saudara, Tuhan jawab. Amin. Amin. Colek sebelahnya, Tuhan jawab doamu. Katakan saudara, ya, karena mulut kita ini berkuasa. Amin. Yang ketiga, terakhir, yaitu adalah sekali lagi saya bilang mengampuni dan mengasihi. Amin. Kita buka Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya baca 14, saudara 15. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saudara, yang ke-15. Amin. Amin. Saudara mau mengampuni? Colek-colek sekali lagi ke sebelahnya. Yuk mengampuni. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Mengasihi. Yaitu Yohanes 13 ayat 34, saya katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin saudara. Ini perintahnya sudah lama, tapi hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada saudara. Tuhan bilang apa? Perintah baru. Jadi saudara hari ini baru mendengar lagi. Jangan keraskan hatimu. Ayo mengampuni. Ketika engkau mengampuni, engkau menjalankan perintah Tuhan ini. Waktu engkau berdoa, apa yang engkau minta pasti Tuhan berikan. Saudara, dari Jakarta ke Kupang gak murah. Saya dengan Bapak tidak bekerja. Bertahun-tahun kami pingin sekali ke Kupang dan ke Soe, saudara. Tapi kami tidak punya link di sini, tidak punya teman di Soe dan di Kupang. Bertahun-tahun kami berdoa, tapi Tuhan tidak pernah bicara. Tapi kami tidak pernah lelah. Setiap diajak, yuk ikut ke Soe, waduh uangnya belum ada. Kami berdoa lagi, saudara. Yang terjadi kemarin, saya bilang sama suami saya pingin sekali untuk pergi ke Soe dan ke Kupang. Waktu saya berdoa, saudara, Tuhan cuma tunjukkan begini, itu kan ada undangannya ke Soe, ke Kupang. Kamu kirim ke anak kamu bilang aku mau ke sini. Saudara, saya tidak pernah mau minta kalau tidak benar-benar kepepet, saudara, yang benar-benar harus. Enggak saudara, kalau saya mau minta kemarin-kemarin aja saya minta, mama mau ke Kupang dong, mama mau ke Soe dong, boleh dong, pasti nggak nih anak-anak yang punya uang nih buat mamahnya, pasti ya saudara ya. Tapi saya belajar, saya tunduk kepada Tuhan, enggak, saya mau mengandalkan Engkau. Amin. Kalau saya mau minta dari kemarin-kemarin, tapi ketika Tuhan katakan itu, saya pagi-pagi saya kirim ke WA-nya. Saudara, biasanya anak ini sibuk, nanti jawabnya kadang siang, kadang sore. Tapi saya sudah biasa, jadi saya pikir
Nggak apa-apa, nanti juga dia jawab. Menyenangkan hati kita, supaya apa? Supaya kita jangan kecewa, saudara. Ya, akhirnya saudara tidak 5 menit saya kirim, dia jawab, Mama mau ke situ? Iya. Mama cari pesawat, Mama cari hotel, aku transfer uangnya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tidak perlu kaya, saudara. Tapi apa yang kita mau, kita doa. Kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Kalau Tuhan bilang ambil di dompet uangmu, serahkan di dalam kotak persembahan, serahkan. Kalau disuruh semua. Saya pernah terjadi, saudara, di Makassar. Kami sudah nggak punya uang berenam kami pelayanan. Dan sore itu kami dipanggil di persekutuan doa, saudara. Saya berdoa dengan teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau menyediakan segala yang kuperlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Kita menyanyi, saudara, walaupun kita nggak punya. Apa yang terjadi, saudara? Waktu kami datang ke persekutuan doa, saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan katakan doakan orang ini. Tuhan tunjuk, saudara, doakan dia. Dan kami doa. Saya berdoa buat bapak dan ibu itu, saudara. Apa yang terjadi setelah selesai? Saudara, saya bilang tadi kita nggak perlu kaya. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan aku mau doa. Kalau Tuhan mau, lakukan. Pasti Tuhan jawab, Tuhan kasih buat saudara dan saya. Ya, mau kemana? Mau ke Israel, doa. Jadi, saudara. Dan akhirnya waktu selesai ibadah, ibu dan bapak ini datang ke saya, saudara. Dia bilang begini, Bu, tadi waktu berdoa Tuhan bilang saya harus kasih uang saya semua ke ibu. Semua dikeluarin di dompet suaminya, di dompet istrinya. Aduh maaf ya Bu, saya bawa uangnya cuma segini. Bu, saya ini siapa? Saya nggak kenal ibu. Saya nggak mau dikasih. Loh Bu, ini Tuhan yang suruh. Tapi saya ingat lagi, memang doa kami nggak punya uang Tuhan. Kami minta. Tuhan bilang mintalah kamu akan menerima. Carilah kau akan mendapatkan. Ketuk pintu kau Tuhan bukakan. Amin. Amin, saudara. Saudara, dia bilang maaf Bu, saya cuma bawa uang segini. Sampai ke rupiah yang koin-koin, saudara, itu berjumlah 3 juta. Beri kemuliaan buat firman Tuhan yang luar biasa. Kita mau menjadi pelaku firman, kita mau mengampuni, kita mau mengasihi, saudara. Jangan pernah takut hidup kita ini. Saya juga dulu takut. Tapi sekarang saya bilang aku punya roh keberanian. Karena aku berharga di mata Tuhan. Bukan cuma berharga, tapi kita mulia, saudara. Kita dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi ingat, saudara, kalau saudara berharga di mata Tuhan. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, mengampuni. Saya percaya ketika saudara mendengar firman, mendengar kesaksian, saya percaya saudara akan juga diubahkan Tuhan. Saudara dipulihkan Tuhan. Saudara akan menjadi pelaku firman. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat firman Tuhan. Mari anak-anak muda yang luar biasa.